Nah, ini juga hukum orang yang berkurban. Kalau dia niat berkurban, antum lihat, dia niat berkurban. Walaupun belum beli hewannya, maka dia sudah masuk di dalam hadis ini. Atau awal Zulhijjah dia belum niat kurban. Tiba-tiba tanggal 3 Zulhijjah dia ada rizki, dia niat kurban. Semenjak dia niat kurban, maka dia terkena hadis ini. Orang yang sudah niat kurban, maka dia tidak boleh memotong rambutnya, kulitnya, dan kukunya sama sekali sampai hewan kurbannya disembelih. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah," atau dalam riwayat lain idza dakhalatil ashr, apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Jadi bukan udah beli hewan kurban, tapi niatnya saja sudah masuk di dalam hadis ini. Falyamsik an sya'rihi wa adfarihi, maka dia tahan rambutnya dan kukunya. Ya, dia tahan rambutnya dan kukunya. Ini mengikuti orang-orang yang sedang ihram di musim haji. Sebagaimana orang yang ihram di musim haji tidak boleh mencabut rambut dan kukunya, maka orang-orang yang ingin berkurban mengikuti orang yang haji. Karena itu termasuk syiar agama Islam. Nah, syarat penyembelihan. 1. Wajib bagi orang yang menyembelih berakal dan bisa membedakan atau tamyiz. Orang-orang Khawarij mendidik anak-anak untuk membunuh orang sejak dini. Betapa kejamnya mereka. Nah, ini syarat yang pertama, akil, orang yang berakal dan sudah bisa membedakan. Maka tidak sah kalau anak kecil disuruh untuk menyembelih. Anak kecil yang belum sekolah diajarin untuk menyembelih, ini tidak sah. Orang yang menyembelih harus akil, orang yang berakal dan mumayyiz, yang sudah membedakan. Nah, syarat yang kedua, penyembelih adalah orang muslim atau ahlul kitab. Surat Al-Maidah ayat 5. Nah, yang kedua orang muslim, dia menjalankan syariat Islam. Yang kedua ahlul kitab. Ahlul kitab sesembelihannya itu sah. Makanya kalau seseorang mendapatkan hadiah dari ahlul kitab berupa daging, boleh dimakan. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW, beliau dikasih hadiah paha kambing oleh seorang perempuan Yahudi. Nah, itu boleh dimakan. Ya, ahlul kitab. Sedangkan selain dari ahlul kitab, wathani, penyembah patung, matahari, musyrik, itu tidak boleh sama sekali. Makanya tidak boleh antum memakan makanan hewan yang disembelih oleh Hindu, Buddha, apalagi Konghucu atau yang semacamnya. Sesembelihan dia tidak sah karena dia bukan ahlul kitab. Sedangkan kalau ahlul kitab sah. Ya, ahlul kitab itu semua yang dinisbatkan atau menisbatkan dirinya kepada agama Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia orang Cina, tapi ketika dia Nasrani maka sesembelihannya sah. Kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab itu halal buat kalian. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat tidak sah penyembelih yang tidak sholat. Syarat ini juga pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah dan pendapat Hanabilah, seseorang yang tidak sholat tidak sah sesembelihannya. Karena pendapat sebagian ulama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir, keluar dari agama Islam. Nah, kalau dia kafir keluar dari agama Islam, maka tidak sah sesembelihannya. Berbeda dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, dia dari dasarnya sudah ahlul kitab, yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memakan sesembelihannya. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat itu murtad, keluar dari agama Islam, kafir. Dan ini pendapat Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Hanabilah, dan yang lain-lainnya, yang menunjukkan orang yang meninggalkan salat itu kufur, keluar dari agama Islam, maka tidak boleh dimakan hewan sesembelihannya. Oleh karena itu, lebih baiknya seseorang panitia kurban, kalau misalnya memang dia khawatir si tukang jagalnya ini tidak sholat, dia yang menyembelih kemudian memberikan
eh, sisa tugasnya mengkuliti atau yang lainnya, itu mereka. Ini lebih aman buat hewan sesembelihan tadi dan khuruj minal khilaf. Keluar dari khilaf ulama. Nah, Syarat yang ketiga diniatkan untuk disembelih. nah ini juga niat untuk sembelih, bukan niat melawan diri. Antum pengen diseruduk sama domba, antum bunuh domba tersebut. Nah ini niat sembelih apa enggak? Enggak. Nah niat untuk menyembelih. Kata Allah Azza wa Jal, illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian memang niatkan untuk sembelih. Nah, Keempat, tidak disembelih untuk selain Allah. ini juga tidak boleh. Jadi hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, sesembahan, ya itu tidak boleh dimakan. Nah, Kelima, tidak disebutkan nama selain Allah ketika menyembelihnya. seperti dia menyebut nama wali, nama nabi, nama bintang selain dari nama Allah, itu tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakulu." Semua yang dapat mengeluarkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Syarat keenam, disebutkan nama Allah ketika disembelih. Surat Al-An'am ayat 116 dan 121. Nah, itu dalilnya tentang kewajiban menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Nah, Syarat ketujuh, disembelih dengan cara yang dapat mengalirnya darah, menggunakan pisau atau golok. nah ini dua syarat. Yang pertama nyembelih, yang pertama menyebut nama Allah, yang kedua mengeluarkan darah. Jadi harus keluar darah. Kalau sekarang hewan itu mati ditembak, sah apa tidak sah? Tidak sah. Hewan itu mati disetrum, sah apa tidak sah? Tidak sah. Hewan dikatakan sah, hewan ternak dikatakan sah apabila mengalirnya darah. Disebut nama Allah dan mengalirnya darah. Hewan. Ayam. Ya, antum ambil ayam, nggak disembelih, dipelintir kepalanya sampai patah, mati itu hewan. Sah apa tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Karena hewan-hewan itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah dan mengalirnya darah. Makanya bangkai kenapa haram? Karena darah yang ada di tubuhnya itu tidak keluar. Nah, darah itu yang membuat dagingnya membusuk, ya, rusak dan berbahaya dikonsumsi. Ya, nah makanya semua hewan yang ada aliran darah itu harus disembelih baru menjadi halal. Hewan ternak, ayam, bebek, dan yang lainnya. Nah kalau semisalnya memang dia matinya hadfa anfi, tanpa disembelih, mati begitu saja, maka tidak sah untuk dikonsumsi sama sekali. Bisa difahami ya? Nah ada di tempat jagal itu alat. Ya, Ana juga pernah lihat dan dibahas juga di sini. Jadi alat tembak untuk sapi. Jadi sapi itu nanti dimasukin ke satu tempat yang khusus menutup dia dan badannya, tapi kepalanya keluar dari tempat itu. Nanti ditembak dengan satu tembakan, itu akan membuat sapi itu pingsan dengan hitungan detik atau hitungan menit. Nah nanti dibuka tempatnya, sapi itu jatuh baru disembelih. Pertanyaannya sah atau tidak sah? Alat itu sah atau tidak sah? Disembelih. Hah? Sah. Kenapa? Karena ketika disembelih dia masih dalam keadaan hidup. Ya, masih dalam keadaan hidup. Hewan itu hidup dilihat dari dua. Yang pertama dia masih bernafas, yang kedua masih bergerak. Ya, dipastikan kalau dia itu hidup. Nah, hewan ini masih hidup. Selama dia hidup disembelih sah. Antum lihat ayam di jalan ditabrak motor, naza dia di tengah-tengah jalan. Antum ambil pisau, antum sembelih, sah apa tidak sah? Sah. Namun kalau dia sudah mati dan menjadi bangkai, itu tidak sah sama sekali. Bisa difahami ini ya? Ya, nah ini pentingnya untuk anharad dam, ya, dikeluarkan darahnya. Begitu juga kalau dia jatuh ke sumur atau yang lainnya, maka dia boleh untuk dibunuh di tempat tersebut, tapi syaratnya disembelih. Subhanallah, berbeda dengan ikan. Kata Nabi SAW,
tentang ikan. Salah seorang sahabat berkata, anatawadda'u min ma'il bahr, apakah kita boleh wudu dengan air laut? Kata Nabi SAW, air laut ini tahurun ma'uhu al-hillu maitatu, dia airnya suci, mensucikan, dan halal bangkai ikannya. Jadi bangkai ikan halal apa tidak? Antum kalau lagi di laut atau di sungai ngelihat ikan menjadi bangkai di atas air, boleh diambil apa tidak? Boleh. Ya, boleh diambil dan boleh dikonsumsi. Itu ikan, ya. Karena ikan itu tidak memiliki pengaliran darah seperti hewan-hewan ternak. Makanya ketika dia menjadi bangkai, dagingnya itu tidak rusak. Sedangkan kalau hewan ternak ini ada darah. Makanya manusia kenapa disuruh oleh Nabi SAW dipercepat proses jenazah? Karena manusia itu ada aliran darah. Kalau seandainya tidak segera dia dimakamkan, dia akan membusuk. Yang membuat busuk apa? Darah. Nah begitu juga hewan. Ya, hewan ketika darahnya tidak keluar dari tubuhnya, dia akan cepat membusuk, membengkak, membiru, menghijau, dan seterusnya. Sedangkan ikan itu tidak ada peredaran darah yang cepat sebagaimana hewan ternak tadi. Maka dia menjadi halal bangkainya. Dan dia tidak perlu untuk dibunuh dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu tukang ikan, tukang pecel misalnya, lele dia sembeli bismillah ya Allahu Akbar baru. Tapi dia bunuh dengan cara yang terbaik. Nah,